وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. Sadaqallahul azim. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat hidayah, nikmat iman. Iman kepada pencipta alam, dialah Allah. Iman kepada yang menurunkan aturan hidup, dialah Allah. Iman yang mengatur peristiwa yang terjadi di muka bumi, dia juga adalah Allah. Iman yang menghidupkan kita, yang mematikan kita, juga dia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan keyakinan atau yang sering disebut dengan ideologi di dunia ini, paling tidak ada 4 ideologi. Kalau Pancasila bukan ideologi masyarakat, ideologi negara. Bagaimana menyikapi terhadap Pancasila tergantung ideologi masing-masing. Dan di dunia ini kalau kita lihat ideologi ada 4. Yang pertama adalah ideologi yang menekankan tentang tiada Tuhan selain Allah, yang disebut dengan akidah tauhid. Yang kedua, ideologi yang menyatakan ada Tuhan selain Allah, yang disebut dengan syirik, orangnya adalah disebut musyrik. Yang ketiga, ideologi yang tidak mau mengakui ada Tuhan, yang disebut dengan ateis atau al-ilhad, mulhid atau al-ladini. Dan ideologi yang keempat adalah ideologi pura-pura, ideologi juga itu. Yang disebutkan dalam Al-Quran, mudhabdhabina baina dzalik, la ilaha ula wa la ilaha ula. Enggak ke sana, enggak kemari. Dan itu sejak zaman dahulu sampai sekarang ada. Dan dalam Al-Quran, pembahasan yang keempat ini ternyata kalau kita lihat di awal Al-Baqarah paling panjang. Yang pertama, Al-Quran menjelaskan tentang orang yang bertauhid, disebut hudalil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah, sampai ulaika humul muflihun. Dilanjutkan dengan kelompok masyarakat yang kufur. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Untuk mengetahui hakikat orang yang bertauhid perlu nempel kita, perlu waktu panjang. Makanya Al-Quran menggunakan kalimat al-muttaqin, kata sifat. Tapi untuk mengetahui orang kafir tidak perlu lama-lama, karena Al-Quran menyebutkan kafaru, orang yang berkufur, kata kerja. Tetapi dengan adanya munculnya kalimat sifat untuk muttaqin dan kata kerja untuk orang yang kufur, memberi makna bahwa sekufur-kufurnya orang pasti ada tersimpan dalam hatinya keyakinan Allah itu ada. Hanya tidak dimanfaatkan keyakinan tersebut. Lalu setelahnya menjelaskan tentang orang muttaqin, orang kafir, mulai dari ayat 9. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. Di antara orang ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah hari akhir, padahal mereka tidak beriman. Itu paling panjang itu ayatnya, sampai ayat 20. Membuktikan bahwa orang yang pura-pura itu lebih banyak daripada orang yang terus terang. Dan separah-parahnya orang dulu terbagi 3, yaitu ya orang dulu itu yang separah-parahnya kafir, munafik, dan yang tidak parah adalah mukmin. Tapi kalau sekarang lebih parah lagi, anti Tuhan. Padahal bagaimanapun dia berkata anti Tuhan itu bertentangan dengan fitrahnya. Sebab kehidupan sehari-hari mereka akan menemukan sesuatu yang di luar dugaan, di luar jangkauan akal, di luar jangkauan kemampuan manusia. Itu dari mana kalau begitu? Terutama dengan peristiwa yang saat ini disebut-sebut sebagai COVID-19 ini. Ya jelas di luar dugaan. Ada orang yang dikenal sebagai ahli kesehatan, ternyata
terkena dan sudah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Di perkampungan ketika saya takziah kepada salah seorang anggota keluarga di kampung mah tadi kenal deh masker teh. Masker social distancing tidak dikenal, biasa-biasa aja. Sampai saya bertanya, nah di mana aya coronanya? Ah, tuh aya di dieu masjid. Dan tidak terdengar ada yang kena, biasa-biasa saja gitu. Ini juga nampaknya penting untuk kita evaluasi keimanan kita ini, diri kita ini. Kita sangat penting untuk mencurahkan usaha. Segala upaya kita lakukan hanya melaksanakan perintah Allah yang disampaikan oleh para ahli yang Allah berikan kepada mereka ilmu. Tetapi hati-hati jangan sampai kita beriman kepada protokol kesehatan, jangan beriman kepada masker, jangan beriman kepada social distancing. Pada pertemuan yang lalu sudah saya sampaikan bagaimana Rasulullah SAW waktu berhijrah menuju Madinah yang berada di sebelah utara Makkah, tapi beliau bertolak dari Makkah menuju ke arah selatan terlebih dahulu untuk menghilangkan jejak. Ternyata setibanya di sebelah selatan di gua ada juga orang kafir datang ke sana. Padahal tujuan secara logika Rasulullah meninggalkan Mekah menuju Madinah, menuju ke arah yang berlawanan untuk menghilangkan jejak orang kafir. Ternyata orang kafir nyampe di pintu gua, tetapi Allah juga yang menyelamatkan ternyata. Jadi sekarang juga sangat penting bagi kita untuk memperbaharui keimanan kita saat kondisi masih seperti ini. Jangan sampai kita terganggu oleh keyakinan kepada ilmu manusia, lupa kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Karena itu diperintahkan kepada kita untuk senantiasa istighfar ya. Istighfar terus. Ada 2 ayat yang sangat menarik untuk kita gali. Surat Ali Imran ayat 130 Allah berfirman wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Sudah pada hafal ya ayatnya ya. Wasari'u dan bersegeralah kamu untuk meraih ampunan. Bersegera dengan apa? Bersegera dengan tilawah Quran, bersegera dengan qiyamul lail, bersegera dengan sedekah, bersegera dengan sekian banyak amal saleh, bersegera dengan memohon ampun, bertaubat. Dan Allah sediakan ampunan serta surga yang luasnya dibanding dengan bumi, gak ada apa-apanya bumi. Langit gak ada apa-apanya langit juga. Bumi dan langit disatukan. Arduhas samawatu wal ardu. Dan bukan satu langit tapi semua langit. Di langit ada bumi, ada matahari, ada bulan, ada bintang, ada planet-planet yang lainnya. Itulah surga yang Allah sediakan bagi yang mendapatkan ampunan setelahnya bersegera. Ada segera kalimatnya, cepat-cepat. Itu dalam surat Ali Imran. Dalam surat Al-Hadid ayat 21 Allah berfirman sabiqu, bukan wasari'u. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ardi. Kalau wasari'u arduhas samawati wal ardu, kalau sabiqu arduha ka'ardis samai wal ardi. Dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk meraih ampunan ada 2 langkah. Ada yang bersegera manfaatkan waktu, memanfaatkan harta, manfaatkan ilmu, manfaatkan semua yang ada pada diri kita untuk meraih ampunan. Kedua, sabiqu, berlombalah. Kalau berlomba berarti ada saingan. Kalau wasari'u bersegera tanpa saingan. Artinya ada saingan ataupun tidak ada saingan, terus kita memohon ampun kepada Allah, terus kita beramal untuk meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ampunan apa sih? Dosa apa sih? Ya antara lain tanpa disadari oleh kita. Kadang-kadang kita memposisikan aturan kesehatan yang ditetapkan manusia mengalahkan aturan kesehatan yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Dan saat ini Allahu a'lam ini kenapa kok bermunculan terus berita yang mengerikan terus, yang menakutkan terus. Saya berharap Bapak dan Ibu
Jangan percaya kepada beritanya lah. Ada corona, ya ada. COVID-19 ada, tapi beritanya jangan dipercaya lah. Kita khawatir itu disengaja untuk menambah ketakutan, menambah rasa takut, nambah stres. Sehingga apalah artinya social distancing, apa artinya masker kalau ruhiyahnya diganggu terus. Ini yang sangat dikhawatirkan ini. Sehingga kadang-kadang muncul buruk sangka, dosa juga kan ya. Makanya wasari'u ila maghfirah. Banyak-banyak mohon ampun kita. Berarti kalau bicara kepada masalah ideologi tadi lagi. Ideologi ada di dunia ya, ada kira-kira disebut ada 4 lah gitu. Ada syirik, ada tauhid, ada munafik, dan ada ateis. Alladini, tidak percaya adanya Tuhan. Itu cuma doktrin, tidak percaya ada Tuhan. Realitanya mereka lebih bertuhan daripada kita. Bertuhan kepada nafsu, bertuhan kepada akal. Kita mau bertuhan hanya satu, kepada Allah. Mereka bertuhan kepada jabatan. Dan yang sangat-sangat saya pikirkan gitu, mereka rela menghabiskan waktu, korbankan pikiran, korbankan harta, tanpa tujuan di akhir kehidupan kan, tanpa tujuan di akhirat karena tidak percaya akhirat. Tapi mereka rela mengorbankan segala-galanya untuk mengatakan agama itu tidak benar, untuk mengatakan Tuhan itu tidak ada. Apa sih yang mereka cari? Kalau orang-orang komunis sampai rela korbankan harta, korbankan nyawa, korbankan pikiran untuk membatalkan agama tanpa ada yang dicari oleh mereka setelahnya mati, dan begitu semangat, mari kita jadikan semangat mereka sebagai motivasi buat kita untuk lebih semangat daripada mereka. Tentu kita harus lebih semangat daripada mereka. Mereka nggak punya tujuan kecuali untuk menghina, untuk melecehkan. Kita punya tujuan di akhir kehidupan. Setelahnya mati kita berharap Allah berikan kepada kita surganya. Surga Allah dengan rahmatnya. Rahmat Allah dicurahkan kepada yang mau. Dan Allah Maha tahu kita sangat mengharapkan rahmatnya. Hamba-hamba Allah, saya ingin menggali terkait dengan masalah kemusyrikan ini. Surat Nuh yang saya bacakan tadi. Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Umat yang hidup pada zaman Nabi Nuh, mereka berpegang kepada ajaran yang disebarluaskan sebelum Nabi Nuh bertugas. Jadi kan Nabi Adam, kemudian Nabi Syith yang tidak disebut dalam Al-Quran namanya, lalu Nabi Idris, dan Nabi Idris itu adalah hamba yang Allah pilih menjadi ahli dalam sekian banyak keperluan manusia. Beliau ahli di bidang pertanian, beliau ahli di bidang peternakan, beliau ahli di bidang pembangunan. Sekian banyak keahlian Allah berikan kepada Nabi Idris. Dan beliau sangat bermakna kehidupannya buat masyarakat banyak. Sampai Nabi Idris memohon kepada Allah, ya Allah, aku mohon engkau berikan usia yang panjang kepada aku, karena aku yakin semua amal yang kulakukan diikuti oleh orang banyak, aku akan dapat nilai sebanyak nilai yang engkau berikan kepada mereka. Aku ingin memperbanyak amal yang dapat dilanjutkan dan ditindaklanjuti oleh orang lain. Itu Nabi Idris demikian. Lalu ada malakul maut datang kepada Nabi Idris, bertugas ingin mencabut nyawanya. Dan sempat berdialog. Mau apa engkau datang ke sini? Ya, saya bertugas untuk mencabut nyawa engkau. Aku sudah mohon kepada Allah agar Allah berikan usia yang panjang untuk banyak beramal yang berguna bagi kepentingan orang lain, yang diikuti orang lain, karena aku yakin setiap ada amal baik yang diikuti orang lain, maka aku akan bertambah nilainya sebanyak yang diberikan kepada yang lain.
Jadi engkau rindu kepada Allah. Iya. Baik kalau gitu. Gimana kalau segera engkau bertemu dengan Allah? Dengan yang engkau rindukan. Akhirnya Nabi Idris berkata, oh gitu ya. Iya, iyalah kalau gitu mah gak apa-apa. Dan Nabi Idris sejak zaman Nabi Idris terus bertahun-tahun, ratusan tahun, mungkin ribuan tahun, tidak ada yang maksiat. Kecuali setelahnya mendekati Nabi Nuh diutus, iblis berhasil menggoda masyarakat dengan mengingatkan orang-orang soleh yang mendapatkan bimbingan dari ajaran Nabi Idris. Mereka ahli ibadah, menyebarkan ajaran tauhid. Maka ditekankan oleh iblis kepada murid-muridnya, mereka orang soleh, kalian harus ingat kepada mereka selalu. Oh iya, ingat. Nah, supaya kalian tidak lupa, bikin patung. Bikin patung untuk mengingat aja. Ya, mulailah dibikin patung. Sejak waktu itu juga sudah ada seniman-seniman yang Allah berikan keahlian membuat patung sesuai dengan wajah guru-guru mereka yang mereka cintai. Maka setelahnya generasi pertama mengingat guru-guru mereka seperti ini, guru kami yang saleh. Sehingga kalau melihat patung ingat kepada jasa orang yang dipatungkan itu. Nah, generasi berikutnya lagi, ini kan gurunya guru kita, patung ini. Supaya kita khusyuk ibadah, yuk dekat patung. Itu proses perjalanan akidah kemusyrikan seperti itu. Nah, kemudian lama-kelamaan masyarakat ibadah dekat patung. Tidak menyembah patung, enggak. Hanya dekat patung saja. Ya, hati-hati kita juga. Ingat kepada orang yang dikagumi, mau khusyuk ibadah lihat fotonya, bahaya tuh. Ya dulu ada yang begitu tuh, sampai cerita kepada saya betul-betul Ustaz katanya kalau sedang kering gitu, lihat foto beliau, tiba-tiba semangat lagi beribadah. Tapi setelahnya orang yang dikagumi itu melakukan satu aktivitas yang tidak disenangi masyarakat, berubah langsung, saya benci sama dia. Nah, begitulah kepada manusia. Nah, akhirnya setelahnya memang mereka berusaha untuk supaya meningkatkan kekhusyuan ibadah dekat patung. Ada 5 patungnya. Dan disebutkan dalam Al-Quran namanya. Ya, surat Nuh tadi. Ayat berapa tuh? Allah berfirman, wa qalu la tadrunna waddan wala suwa'an wa qala tadrunna alihatakum waddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Ayat 23 ya. Surat Nuh ayat 23. Surat Nuh adalah surat 71. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. Nah, umat zaman Nabi Nuh itu dapat warisan kemusyrikan. Dan mereka menyembah 5 patung, yaitu namanya diabadikan dalam Al-Quran, Wadda, Suwa, Yaghuth, Ya'uq, Nasra. Ini adalah nama-nama orang soleh yang mendapatkan ajaran tauhid yang disampaikan oleh Nabi sebelumnya, yaitu Nabi Idris. Namun setelahnya Nabi Idris tidak ada, berlangsung sekian zaman, sampai akhirnya iblis berhasil, sebagaimana dulu berhasil menggoda Adam, berhasil menggoda putranya Adam yaitu Qabil, dan berhasil juga menggoda umat yang hidup antar Nabi Idris dengan Nabi Nuh. Sehingga akhirnya mereka setelahnya generasi, tidak tahu generasi keberapa, beribadah di dekat patung.
Dan lama kelamaan mereka berkata, wahai Ya'uq, Yaghus, Nasra, engkau adalah orang-orang soleh. Kami ini ingin mendapatkan keselamatan, ingin mendapatkan kebahagiaan dari Allah. Kami orang dosa, kami orang lemah. Doa kami jauh untuk diijabah. Kami mohon, wahai Yaghus, Ya'uq, Nasra, engkau doakan kami memohon kepada Allah. Mulai. Jadi sebetulnya masih tetap yakin Allah, namun minta bantuan kepada yang dipatungkan, yaitu Wadda, Suwa, Yaghus, Ya'uq, Nasra. Wahai Wadda, wahai Yaghus, Ya'uq, Nasra, sampaikan permohonan kami kepada Allah. Cek orang kampung mah pangrekeskeun. Iya. Kami ini adalah orang banyak dosa. Ya. Kalaulah tidak dikabulkan, pantas kami memang banyak dosa. Engkau orang-orang soleh, sampaikan kepada mereka. Itu sebetulnya bibitnya kemusyrikan. Bagaimana mungkin kalau orang hidup saja yang masih diperkenankan untuk memohon kepada Allah merasa tidak dikabul, apalagi yang sudah meninggal. Yang sudah meninggal gak mungkin berdoa lagi. Kalau berdoa ya untuk dirinya saja, dan untuk dirinya pun tidak, apalagi untuk orang lain. Tapi kan orang-orang yang mati di jalan Allah itu kan dikatakan tidak mati. Tidak mati dalam artian amal mereka masih berjalan, tapi mereka tidak lagi bisa berbuat. Rasul sendiri yang merupakan hamba pilihan Allah di atas semua makhluk, kemuliaan Nabi Muhammad di atas semua makhluk, mendapatkan tugas rahmatan lil alamin. Beliau pernah bersabda, wadidtu an uqatila fa uqtal summa wahya, summa uqatil fa uqtal summa wahya. Kalaulah boleh aku mohon kepada Allah, aku ingin menyampaikan keinginan, ya Allah, berikan kepadaku nikmat berjihad, berjuang sampai mati di medan juang. Setelah itu engkau bangunkan kembali untuk berjuang lagi, berjihad lagi sampai mati, dan engkau kembalikan, untuk engkau hidupkan kembali aku. Ingin gitu, hidup mati untuk supaya bisa beramal, menambah amal. Itu Rasul. Tapi tentu tidak. Setelahnya Rasulullah wafat, selesai sudah, tidak bangun lagi. Nah, tadi keyakinan orang-orang musyrikin dulu adalah karena memang percaya penuh kepada Wadda, Ya'uq, Yaghus, Nasra, sampai minta pertolongan untuk disampaikan permohonan kepada Allah. Hati-hati sekarang ini banyak sekali orang yang ditokohkan, kepercayaannya melebihi yang lain-lain. Dan yang lebih parah lagi, yang ditokohkan itu dibawa kemana-mana. Itu tuh handphone itu. Sekarang sudah banyak yang musik dengan handphone sekarang. Iya. Berita dari handphone, oh ini beritanya begini nih. Sampai membuat kita bimbang, gelisah, sampai sholat pun terganggu. Baca Quran terganggu gara-gara berita. Tentu surat Nuh yang menyampaikan kisah Nabi Nuh kepada kita bukan untuk dikenang ceritanya. Oh bagus ya ceritanya ya, dramanya bagus kayak drama Korea. La haula wala quwwata illa billah. Enggak begitu. Ini semuanya adalah bimbingan buat kita untuk menghadapi kehidupan saat ini. Ada apa di balik ayat la tadharunna alihatakum wala tadharunna waddahu wala suwa'a. Kamu jangan meninggalkan Tuhan-Tuhan kamu. Saat ini kamu jangan sampai ketinggalan berita itu di WhatsApp, di mana lagi, di YouTube. Itu berita yang senantiasa mengingatkan kita tentang COVID-19. Lah sampai membuat kita sulit untuk bergerak, sulit untuk berkomunikasi, terganggu ibadah akibat berita. Diharap mudah-mudahan Bapak dan Ibu semuanya mengurangi membaca berita tentang korban.
Kalau mau diperbanyak membaca berita, berita tentang yang sehat. Kalau ada berita tentang yang sehat dari COVID-19, silahkan sebarluaskan. Kalau berita tentang penambahan yang terpapar, jangan disampaikan, jangan diberitakan. Yang memberitakan kasih nasihat. Jangan menyebarkan berita yang gini-gini gitu, membuat stres. Katanya jangan stres, biar tidak terkena. Tapi ini dibebani terus dengan berita yang membuat stres. Ini aneh juga ini. Ada apa sih di balik itu? Maka bagi kita tentunya kembali lagi kepada akidah kita adalah tauhid. Tiada Tuhan selain Allah, tidak ada yang mengatur kehidupan selain Allah, tidak ada yang memberikan kesehatan selain Allah, tidak ada yang menjaga kesehatan kita selain Allah Subhanahu wa taala. Ya buat apa kita sekarang melakukan usaha seperti ini? Melaksanakan perintah Allah. Mungkin mencapai yang kita inginkan di dunia, mungkin tidak. Bila tidak tercapai yang diinginkan di dunia, jangan lepas keinginan kita di akhirat. Dalam kehidupan kita sebagai orang yang beriman, paling tidak ada 5 hal atau 4 hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, niat karena Allah. Ya, niat karena Allah. Kedua, ada hikmat. Hikmat mungkin tercapai, mungkin tidak. Ketiga, ada sasaran. Dan keempat, tujuan. Ya, ini adalah pilihan kata saja. Boleh mau diganti kata yang lain. Yang penting tujuannya gitulah. Jadi niat kita semata-mata melaksanakan perintah Allah. Sekarang di beberapa tempat masih ketat. Kalau di Istiqomah tidak ketat. Salat Jumat di sini tidak ketat, biasa-biasa aja rapatkan barisan, masih di sini masih berlaku. Termasuk juga di pesantren saya, sejak bulan Februari sampai sekarang salat di pesantren enggak pakai jarak. Alhamdulillah Allah berikan aman sampai saat ini juga enggak ada masalah. Mungkin enggak ada yang keluar, ada juga yang keluar, bahkan ada yang baru datang dari Kalimantan. Ketika mau datang dari Kalimantan, santri dianjurkan kalau memungkinkan silakan di swab dulu, di rapid test kalau memungkinkan. Kalau enggak jangan ragu-ragu, datang aja. Udah datang juga tanpa melakukan hal itu, ya aman alhamdulillah. Apabila memang kurang usaha kita, maka optimalkan keimanan. Bila optimal usaha kita, jangan sampai terganggu keimanan. Tetap keimanan yang menjadi penentu segala-galanya. Nah, di beberapa masjid saya sholat Jumat ada yang jaraknya lebih jauh, lebih dari 1 meter. Kenapa kok sampai seperti ini? Maka berkali-kali saya menyampaikan khutbah selama dalam kondisi seperti ini, tidak lebih daripada bahasan akidah aja terus. Habis sangat mengerikan ini, mengganggu. Berarti ujian yang paling berat yang kita hadapi saat ini bukan krisis ekonomi, bukan krisis sosial, bukan krisis politik, tapi krisis keimanan, krisis akidah. Ini yang paling berat buat kita saat ini. Tapi manakala kita sadari ini adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya kita akan berjuang untuk mendapatkan nilai dari Allah. Sabiqu ila maghfirati mir rabbikum. Berlombalah kamu untuk meraih ampunan dari Rabbmu. Berlomba di hadapan Allah. Kalau berlomba untuk dapat nilai dari manusia, pasti ada pemenang, ada yang kalah, dan yang kalah yang rugi. Tapi kalau berlomba di hadapan Allah, pemenang akan berjuang untuk menjadi orang yang berguna bagi yang kalah. Semakin banyak amal yang berguna bagi yang kalah, maka semakin tinggi nilainya dari Allah. Terus saja begitu. Maka orang yang betul-betul sukses dalam berjuang di jalan Allah, berlomba di jalan Allah, dia paling sering berdoa memohon kepada Allah untuk kepentingan bersama. Bukan ingin masuk surga sendiri, aku pemenang, enggak begitu. Tapi berlomba di hadapan Allah, justru banyak amal yang berguna bagi yang lain. Makanya Al-Quran menyebutkan sabiqu, berlombalah kamu. Fastabiqul khairat, berlombalah kamu untuk meraih al-khairat, kebaikan-kebaikan yang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya lanjutkan tadi bahwa
kehidupan orang yang zaman dulu pada zaman Nabi Nuh, mereka menyembah Wadda, Suwa, Yaghus, Ya'uq, Nasra. Itu warisan dari umat sebelumnya. Yang sebelumnya tauhid. Lalu dirusak oleh iblis. Penyebabnya bukan tidak percaya kepada Allah. Sebab dilandaskan kepada percaya kepada Allah. Tetapi di perjalanan diganggu. Iya, ini untuk supaya ibadah kita diterima oleh Allah, maka dengan menggunakan komunikasi melalui patung-patung tersebut. Saat ini mungkin ada orang yang punya keyakinan supaya ibadah kita tenang, maka pakai masker. Kan gitu ya, supaya ibadah kita tenang, jaga social distancing. Masker nggak ada hubungan dengan itu. Itu masker hanya melaksanakan perintah dari pemerintah, dari para ahli kesehatan. Ibadah hubungan kita dengan Allah. Supaya ibadah kita tenang, jaga social distancing. Nggak ada hubungan. Ini hanya melaksanakan perintah yang ditetapkan oleh para ahli kesehatan. Khawatir tuh kayak tadi itu kan. Atau umpamanya dengan tokoh-tokoh tertentu. Mungkin di antara bapak dan ibu ada, wallahu alam ada apa enggak, yang dulunya percaya betul, wah kalau dia jadi pastilah beres, agama kita akan terjunjung tinggi, ibadah akan tenang. Setelahnya dia umpamanya tidak menang dan ternyata bergabung dengan yang tidak kita inginkan, kecewa berat kita. Ya sama aja ternyata. Kan gitu ya. Oleh karena itu maka kita ketika percaya kepada selain Allah, jangan 100%. Sebagaimana benci, jangan 100%. Setinggi-tingginya kepercayaan kepada seseorang, siapkan ruangan untuk menerima yang di luar dugaan. Terlalu pokoknya suami istrinya, termasuklah suami istri juga. Kata seorang ibu, pokoknya saya 100% percaya kepada suami saya. Jangan 100%, jangan. Demikian juga suami, pokoknya saya 100% percaya kepada istri saya. Jangan 100%, kurangi. Ya 90 lah gitu. 10 siapkan untuk menghadapi sesuatu yang di luar dugaan, bahkan yang bertentangan. Sebab suatu saat akan dialami hal itu. Dan sebetulnya ungkapan 100%, saya mencintai dia 100%, saya percaya sama dia, itu adalah basa-basi. Pasti ada yang tersimpan kok. Enggak, saya emang enggak ada yang tersimpan. Semuanya diterangkan, terus terang kepada dia. Jangan bilang begitulah. Pasti ada yang disembunyikan kok. Sebab kalau tidak disembunyikan akan mengganggu komunikasi. Sembunyikanlah. Jadi kalau kepada Allah saja harus 100%, tidak dikurangi sedikit pun. Kepada Rasul jangan berkurang sedikit pun. Tapi kalau kepada manusia harus disisakan. Kepada tokoh, dia seorang ulama besar, ahli ibadah, tutur katanya sangat menakjubkan, pengorbanannya begitu banyak. Wah, pokoknya dia segala-galanya. Hati-hati, dia juga adalah di bawah kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada lemahnya, ada naik turunnya, semuanya juga begitu. Dan ini adalah dicontohkan Rasulullah SAW kepada kita. Kenapa Rasulullah paling banyak istighfar? Sebagai teladan buat kita. Padahal Rasul kan tidak pernah berdosa kayak kita, tapi istighfar terus-terusan. Memberikan contoh, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin ardhas samawati wal ardh. Jadi ada akidah tauhid, ada akidah syirik, dan akidah syirik ini sekarang sedang dikembangkan di bawah isu pandemi ini. Dikembangkan akidah syirik dengan ditanamkan rasa takut kepada virus melebihi takut kepada Allah.
Ini di tengah-tengah umat yang beragama Islam tentunya. Takut kepada Allah, iya. Tapi kenapa takut kepada virus melebihi takut kepada Allah? Sampai untuk hadir majlis taklim aja takut. Kecuali yang hadir di sini, enggak. Yang di sini semuanya alhamdulillah terpelihara akidah tauhidnya. Ya buktinya hadir, enggak takut kepada virus, tapi takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kemunafikan tadi. Kalau orang kafir tidak perlu saya bicarakan saat ini. Yang jelas kafir saja di kita kan ada kafir dalam artian kafir kepada Tuhan, ada kafir kepada Al-Quran. Orang yang kafir kepada Al-Quran, ada yang kafir kepada Tuhan, ada yang tidak. Dan dalam hal ini kita tentunya apabila menyebut kafir harus ditindaklanjuti. Ini Indonesia ini. Kafir kepada Quran, kafir kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya tidak tersinggung non-muslim. Iya. Kata non-muslim, kalau gitu kamu juga kafir kepada keyakinan kami. Iya. Enggak usah tersinggung kita juga. Engkau kafir kepada ketuhanan Yesus? Betul. Kami beriman kepada kenabian Isa, kerasulan Isa, dan kafir kepada ketuhanan Yesus. Jadi kita ini semuanya orang kafir. Iya. Kafir kepada taghut itu perintah dari Allah, wa man yakfur bit taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha. Siapa yang kufur kepada taghut dan beriman kepada Allah, berarti itulah satu paket ya. Iman kepada Allah harus kufur kepada taghut. Dan itulah orang yang memang sudah berpegang teguh dengan jalan dengan pegangan yang kuat. Al-urwatul wuthqa namanya itu, pegangan yang kuat untuk mencapai tujuan hidup. Jadi kita harus hati-hati menyebut kafir. Gara-gara menyebut kafir kepada non-muslim jadi masalah di kita nih. Makanya kafir kepada Quran, kafir kepada la ilaha illallah, kafir kepada kerasulan Nabi Muhammad. Ya. Ada pertanyaan waktu saya ngisi pengajian di pesantren terkait dengan kenapa dalam Islam Muslim laki-laki boleh menikahi wanita ahlul kitab, tapi kebalikannya tidak. Artinya wanita muslimah tidak boleh dinikahkan kepada laki-laki ahlul kitab. Kenapa seperti itu? Pertama, dari berbagai segi ini kan, tentang turunan dalam Islam sangat memperhatikan realita. Turunan selalu kepada ayah kan, dan ini ternyata bukan dalam Islam sekarang, seluruh dunia. Kenapa kok Islam menyatakan kalau turunan itu kepada ayah? Selama ada ayahnya kepada ayah, tapi kalau tidak punya ayah kepada ibu, yaitu Isa bin Maryam. Ada apa di balik itu? Soalnya yang paling penting untuk diketahui ayahnya. Kalau ibu nama sudah pasti yang namanya lahir dari dia itulah ibunya. Ini mungkin masih bertanya-tanya apa maksud perkataan saya ya. Lebih realnya adalah ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada Abdullah bin Salam, ahlul kitab dia, masuk Islam. Kata Umar bin Khattab, wahai Abdullah bin Salam, Al-Quran mengatakan alladzina atinahumul kitab ya'rifuna kama ya'rifun abna'ahum. Orang yang mendapatkan kitab atau disebutkan ahlul kitab mengenal Muhammad seperti Muhammad mengenal anak-anak mereka. Betul engkau seperti itu sebelum masuk Islam? Kalau saya lebih dari itu, kata dia. Maksudnya, iya, saya mengenal Muhammad lebih daripada mengenal anak-anak saya. Kok bisa? Ya saya juga nggak tahu, betul enggak di rumah ini anak saya semuanya. Tapi anak si ibu betul. Ya kan dia punya istri. Ini lahir dari istri saya, ini lahir dari istri saya, ini lahir dari istri saya. Tapi semuanya itu anak saya, semuanya nggak tahu. Jangan-jangan ada anak orang lain. Artinya kalau kepada ibu tanpa dicatat di KTP,
di paspor sudah pasti dia ibunya karena dia yang melahirkan. Tapi untuk ayah kan nggak bisa dibuktikan. Oleh karena itu maka catatan dihubungkan kepada ayah gitu. Nah sekarang berhubungan dengan masalah ini, kita sangat-sangat penting untuk selalu memperhatikan tadi hukum laki-laki Muslim boleh menikah dengan wanita ahlul kitab, tapi tidak sebaliknya. Di antaranya adalah masalah keturunan. Kedua adalah masalah rasa tanggung jawab mendidik dan membina. Ketiga adalah masalah kekuasaan dalam kehidupan rumah tangga. Karena sang ibu diminta tanggung jawab tentang dirinya, tentang anaknya, tapi tidak akan dihukum oleh Allah nanti di akhirat gara-gara suaminya tidak benar. Tapi sang bapak atau sang suami ketika tahu istrinya tidak benar dan suami tidak mengarahkan dengan tepat dengan benar, akan kena hukuman di akhirat. Oleh karena itu maka dalam Islam ditegaskan Muslim laki-laki boleh menikah dengan wanita ahlul kitab, tapi tidak sebaliknya. Ini dalam rangka menjaga keyakinan, menjaga akidah. Sebab kalau laki-laki itu diminta tanggung jawab di hadapan Allah tentang akidah semua anggota keluarganya, istrinya dan anaknya. Tapi kalau ibu hanya diminta pertanggungjawaban tentang akidah anaknya. Adapun dengan suaminya sesuai kemampuan sebagaimana mendakwahi orang lain sama dengan mendakwahi suami. Hukumnya sama. Baik, kita lanjutkan lagi tadi. Wa qalu la tadhurunna waddan la tadhurunna alihatakum wa la tadhurunna waddan wa la suwa'an wa la yaghusa wa ya'uqa wa nasra wa qad adallu katsira wa la tazidil zalimina illa dhalala. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan kepada kita tentang kehidupan umat yang hidup pada zaman Nabi Nuh. Mereka menyembah berhala terus dan termasuk istri Nabi Nuh. Duh, ngeri sekali ini ya. Bagaimana seorang suami yang saleh dan istrinya tidak saleh, kenapa enggak dicerai saja? Kan hukumnya begitunya. Kenapa enggak dicerai saja? Tentu pada waktu itu Nabi Nuh masih tetap berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar istrinya dapat hidayah, agar anaknya semuanya dapat hidayah. Terbukti setelahnya Nabi Nuh sudah mendapatkan solusi dari Allah Subhanahu wa taala berupa membangun kapal yang proses pembangunannya itu mencapai waktu 100 tahun. 100 tahun itu ya, membangun kapal itu. Kok lama amat? Kan cocok tanam dulu. Kayu apa yang layak untuk dibikinkan menjadi kapal? Cocok tanam, cari benihnya, setelahnya besar-besar langsung dipotong, digergaji sampai jadi kapal. Dan anaknya setelahnya kapal itu adalah berlayar di air banjir yang tidak terbayangkan. Oh, seperti apa banjirnya. Pokoknya Bandung terendam semuanya. Bukan cuma satu daerah. Kemudian Nabi Nuh melihat anaknya sedang lari-lari mencari tempat yang tinggi agar tidak terjangkau oleh banjir. Nabi Nuh memanggil, ya bunayya rukam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Nah, kata ayah juga, sayang, ayo jangan ikut orang kafir, ikut bersama kami. Irkam ma'ana wa la takun ma'al kafirin. Kalimatnya, kamu jangan bersama orang kafir. Nabi Nuh tidak berkata, kamu jangan naik gunung, nggak ada artinya, nggak begitu. Kamu jangan bersama orang kafir. Kamu sendirian naik gunung, tapi disebut bersama orang kafir, akidahnya. Makanya Nabi Nuh berkata, kamu jangan bersama orang kafir, ayo bersama kami. Artinya Nabi Nuh masih berharap, sudah mencapai tinggal beberapa detik lagi itu mati, masih tetap berharap. Kalau sekiranya anak itu sudah dikejar-kejar banjir, sudah sampai puncaknya dan tidak sempat naik ke kapal karena
keterjang air, dan dia sempat mengatakan la ilaha illallah. Itu yang dicari oleh Nabi Nuh. Tapi ternyata tidak tercapai. Bukti tidak tercapai, setelahnya anak itu hilang dari pandangan Nabi Nuh. Dan Nabi Nuh menjerit kepada Allah, sedih. Ada 4 anak, yang 3 soleh, yang 1 tidak. 1 saja itu. Yang sering disebut dalam riwayat adalah Kanaan, ada nama lain. Maka setelahnya orang tersebut hilang. Nabi Nuh berkata, wa nada Nuh rabbah faqala rabbi inna ibni min ahli wa inna wa'dakal haq wa anta ahkamul hakimin. Nabi Nuh bersabda, ya Rabbku, anakku adalah keluarga aku, dan engkau maha adil dalam menetapkan hukum. Nabi Nuh tidak berkata, bagaimanapun itu kan anakku, kembalikan ya Allah kepadaku. Enggak berkata begitu. Setelahnya dia menghilang, terendam, terbawa banjir. Hukum engkau adalah pasti benar. Namun ya Allah, aku susah untuk menghilangkan rasa sedih kehilangan anak ini. Turun teguran dari Allah, ya Nuh, innahu laysa min ahli, innahu amalun ghairu salih, fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm, inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Allah berfirman, Nuh, kau bilang itu anakmu, kau bilang itu keluarga kamu, sudah jelas-jelas kafir, jangan sekali lagi kau katakan itu, jahil kamu. Itu Nabi Nuh dibilang begitu tuh. Berarti sudah ditetapkan oleh Allah, anaknya itu jelas dalam keadaan kekafiran, mati dalam kekafiran. Ini adalah tegas sekali untuk tingkat Nabi Nuh. Ketika memang keyakinan beliau, akidah beliau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sempat terganggu dengan perasaan, dan itu normal, sayang kepada anak. Tapi hati-hati, anak kita milik Allah, harta kita milik Allah, usia kita milik Allah. Allah ambil sesuai dengan kehendaknya. Ini juga tentu dalam rangka menjaga ketauhidan kita, menghadapi penyakit, komunikasi dengan Allah, menghadapi kesulitan dalam kehidupan berumah tangga, komunikasi dengan Allah harus melebihi daripada komunikasi dengan akal kita, dengan perasaan kita. Ya, kalau ada di antara keluarga ibu, bukan ibunya, di antara keluarga ibu ada seorang ibu yang bermasalah dengan suaminya, makanya kalau ada di luarnya, bukan di sini. Maka apabila mereka konsultasi kepada ibu, harus bagaimana nih, suami saya masih begini terus. Ya, suami kamu ciptaan Allah, kamu ciptaan Allah. Silahkan usaha seoptimal mungkin untuk memperbaiki dia, tapi jangan percaya kepada usaha kamu. Usaha kau lakukan semata-mata melaksanakan perintah Allah. Hasil Allah yang menentukan. Dalam segala hal ini masalah akidah kan kayak begini ya. Ya, sebagaimana kita usaha untuk menjauh dari virus corona, usaha kita lakukan seoptimal mungkin, tapi jangan beriman kepada usaha. Ada masalah dalam keluarga, kita upayakan seoptimal mungkin, tapi jangan beriman kepada usaha. Sederhana kalimat ini, tapi susah untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi kejadian maka selalunya. Nah, ya. Dan apabila kita memang berusaha semata-mata mencari ridha Allah, bila mencapai yang kita cari, kita akan terpanggil untuk syukur kepada Allah. Bila tidak tercapai yang kita cari, kita tidak akan merasa rugi dan gagal usaha. Karena tujuan dari usaha kita bukan saat ini di dunia, tapi nanti di akhirat. Itu yang membuat kita akan tenang. Bukan dijejali terus dengan berita, terpapar sekian ribu, terpapar, ya semakin stres aja. Tapi kalau sekarang umpamanya, ialah kita lakukan usaha, ada COVID-19, ada social distancing, ada masker, ada tembakan suhu itu dan sebagainya. Ya, yang paling penting buat kita hanya usaha yang tidak ada kaitan dengan tujuan. Tujuan adalah mencari ridha Allah. Usaha bagian kecil dari yang ditempuh oleh kita untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalimat waqad adallu katsiran, dan mereka telah menyesatkan. Siapa yang maksud dengan mereka? Apakah para berhala
menyesatkan orang-orang yang menyembah, mereka sendiri yang bikin kok. Yang menyembah, yang bikin berhala. Wala tazidil zalimina illa dhalala. Maka Nabi Nuh memohon kepada Allah, ya Allah, janganlah engkau tambahkan kepada orang yang zalim kecuali ya kesesatan saja, biar kelihatan mana yang jahat, mana yang taat, mana yang hak, mana yang batil. Mimma khati'atim ughriqu fa udkhilu nara. Maka akibat mereka bertahan dalam kesalahan terus, akhirnya di dunia mereka ditenggelamkan, di akhirat mereka dimasukkan ke dalam api neraka. Nah, tadi ada tauhid, ada syirik, kemudian ada kemunafikan. Aduh, waktunya sedikit lagi nya. Tentang kemunafikan ini, aduh, luar biasa sekarang, sangat-sangat sulit. Karena dalam Al-Quran pembahasan tentang munafik dari mulai wa minan nasi man yaqulu amanna billah sampai ayat 20. Coba dari ayat 9 dari ayat 10. Betul, dari ayat 8 ya. Dari ayat 8 sampai ayat 20 bicara munafik. Kemudian ayat 6 dengan ayat 7 bicara kafir, 2 ayat. Gampang mengetahui orang kafir. Lalu ayat 1 sampai ayat 5 bicara tentang muttaqin. 1-5 muttaqin, 6-7 kafir, 8 sampai 20 bicara munafik. Nah, ini yang paling berat sekarang nih, kita menghadapi orang munafik nih. Tampilannya ulama, tampilannya kiai, Quran dihafal, hadis dihafal, kalau mau ngomong pakai qala ta'ala qala Rasulullah. Tapi aduh, heureun kuletah ngucapkeun. Banyak sekali yang mengerikan saat ini ya Rabbana. Menyusahkan, bahkan di tingkat internasional ini. Bukan cuma tingkat regional, nasional, tapi tingkat internasional. Saya kadang-kadang membuka di YouTube, mendengarkan orang-orang yang sudah hafal Quran dan pandai, dan juga dia hafalannya sudah tidak mikir lagi, diberi oleh Allah kekuatan hafalan. Tapi dia menghafal Quran bukan untuk menjunjung tinggi Al-Quran. Dan dia sendiri berkata di hadapan teman-temannya. Ada tuh di YouTube. Kadang-kadang dia sampai begini. Kelihatan stres. Orang munafik itu paling banyak stresnya tuh. Dia begini, kita ini kan berjuang menghafal Quran, kita kan nggak yakin kepada Quran, ngapain kita, kata dia itu di depan teman-temannya, ngomong pakai bahasa Arab lagi, orang Arab nih. Jadi kalau di kita ada tokoh-tokoh yang membenci Arab, silakan saja, tapi Arab yang mana gitu. Jangan Arab yang secara umum, tapi ditanamkan kebencian kepada Arab secara umum ya. Saya tidak tahu apakah ada kaitan dengan peristiwa penusukan guru kita, ulama kita, Syekh Ali Jabir, karena beliau jelas adalah orang Arab. Apakah karena sudah tidak tahan lagi mereka benci kepada Arab, sehingga membalik Arab, mereka lakukan ya pembunuhan, cuma tidak berhasil pembunuhannya, tidak diizinkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, banyak orang-orang yang pinter memahami Al-Quran, hafal Al-Quran, tapi tidak menjunjung tinggi Al-Quran. Dan sampai di tingkat negeri kita juga, ada yang sampai tingkat disebut kiai, disebut ulama, tapi kerjaan memecah belah umat. Pada wataknya Islam mempersatukan sesuai dengan nama tauhid. Tauhid itu kan menyatukan, mengakui Allah satu-satunya Tuhan, dan umat yang beriman kepada Allah pasti bersatu. Karena Qurannya sama, sunnahnya sama, Ka'bahnya sama, tanah sucinya sama. Tapi terus diupayakan sekarang diadu domba terus umat Islam. Mari kita berjuang untuk memposisikan diri sebagai orang yang beriman kepada Quran karena beriman kepada Allah, beriman kepada sunnah karena beriman kepada Nabi Muhammad, dan hormat kepada para ulama tapi tidak beriman.
Kalimat ini walaupun mungkin sederhana, tapi kalau kita jadikan sebagai pegangan, insya Allah ini akan menjadi jalan untuk menuju persatuan. Kita tidak beriman kepada ulama, tapi hormat dan percaya kepada para ulama. Selama tingkatannya percaya, apabila memang menemukan sesuatu yang salah, kita tidak akan berkeberatan untuk menolaknya. Dan apabila menemukan yang baik, walaupun bukan dari guru kita yang langsung, kita tidak akan berkeberatan untuk menerimanya. Sederhana kan kalau begitu. Oh, ini mah bukan ulama kita. Saya mah paling sebel, dengarkan dulu ceramahnya, bagus enggak? Iya sih bagus, tapi enggak mau menerima dia. Hati-hati. Itu sudah kembali kepada pengkultusan yang membahayakan, seperti membahayakan umat Nabi Nuh dulu. Pengkultusan itu. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala mengisahkan kepada kita tentang kisah Nabi Nuh dan umatnya. Intinya adalah salah satu penyebab kemusyrikan adalah pengkultusan. Kita kadang-kadang mengkultuskan kiai kita, guru kita, sampai kurang hormat kepada yang lain. Walaupun ditemukan ada kesalahan, pokoknya guru kita ini. Enggak demikian. Apabila salah, tetap salah. Yang lain apabila memang tidak bertentangan dengan yang kita pahami dari sekian banyak ulama, cuma guru saya berbeda, ya sudah kita lihat yang benar, bukan kita lihat orangnya. Dari manapun yang hak, yang sesuai dengan fitrah manusia kita terima. Demikianlah hamba-hamba Allah yang bisa saya sampaikan. Sudah 8:30, sudah cukup nampaknya ya. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wa 'azimi sultanika Allahumma ya rahman ya rahim ya alim ya alim al-ghaibi wasyahada. Ya Tuhan kami, telah Engkau berikan kepada kami nikmat tauhid, nikmat iman padamu ya Allah. Kuatkan iman kami dalam kalbu kami, berikan kepada kami nikmat istiqamah, berikan kepada kami bekal sabar untuk menghadapi berbagai tantangan, dan berikan kepada kami jiwa tawakal saat kami berbuat hanya mencari ridha-Mu, dan berikan kepada kami Allah kemampuan mensyukuri nikmat-Mu yang tak terhingga. Allahumma ya Rabbana ya Rahman, hanya Engkau yang Maha tahu di mana kami akan kedatangan ajal, kapan ajal menjemput kami. Kapanpun, dimanapun ajal menjemput kami, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kami mohon jangan Engkau biarkan kami menghembuskan nafas terakhir kecuali dengan meraih nikmat husnul khatimah. Dan pertemukan kami di akhirat ya Allah, bersama semua anggota keluarga kami. Pertemukan kami dengan Rasul-Mu ya Allah, untuk meraih nikmat syafaatnya. Pertemukan kami dengan Al-Quran ya Allah, untuk meraih nikmat syafaatnya. Ya Allah, berikan kepada kami nikmat bertemu bersama dengan Engkau ya Allah. Allahumma ya Rabbana, kini kami berkumpul di tempat suci-Mu. Jadikan perkumpulan ini, pertemuan ini sebagai pertemuan yang terulang nanti dalam surga-Mu ya Allah. Jangan ada yang terkecuali seorang pun dari kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.